Halo guys, jadi gue mau sharing pengalaman gue beli head unit Android dari China. Jadi ini gue beli lewat Alibaba, gue pakai app-nya di HP, gue order langsung dari Cina. Itu dikirim kira-kira makan waktu sekitar 2 sampai 3 minggu. Karena itu lebih ke pre-order ya. Pas dibeli itu sellernya nanya dulu mobil kita tipenya apa, untuk dashboard layoutnya kita harus fotoin dulu ke dia karena ini bracketnya rada di customize, dan juga untuk CAN busnya juga disesuaikan sama mobil kita. Jadi kita fotoin dulu, kita kirim ke dia, kemudian dia proses kira-kira sekitar 1 mingguan. Setelah itu baru dikirim dan kira-kira nyampe ke tangan gua 1 minggu lebih sedikit lah. Pengirimannya kemarin tuh pakai UPS, dan untuk head unitnya itu gue beli yang RAM-nya 6 GB, kemudian ROM-nya 64 GB. Jadi storage-nya cuma 64 GB, nggak gitu gede. Tapi gue ngerasa ini udah cukup banget sebenarnya untuk pemakaian gue karena gue nggak taruh file apa-apa di dalamnya. Ini bisa diinstal app biasa gitu dari Play Store misalnya. Tapi gua cuman install yang perlu-perlu aja sih. Dan dari launcher bawaannya itu udah ada app-app yang diperluin juga buat kita. Jadi ini mereknya itu adalah Dudu. Ini pembuatnya itu Mekede. Jadi dia kerja sama Dudu Auto untuk ngebikin head unit. Sebenarnya ini universal. Yang ngebedain itu biasa di CAN bus sama di kabelnya aja sih. Buat tiap mobil yang rada spesifik. Dan gue pesan yang khusus untuk W205, CAN busnya itu dapat yang tipenya LZ. Itu nama CAN busnya itu BBA box. Jadi dia biasa buat Benz, BMW, sama Audi. Untuk harganya head unit ini kira-kira di 9 jutaan yang gue punya. Kemudian kalau kita step up lagi yang 8 GB RAM-nya dan 128 ROM-nya, itu dapat modul di dalam head unitnya itu yang bisa support kamera 360. Tapi karena gua nggak mau pakai fitur itu, dan di mobil gue juga sebenarnya belum ada fitur 360, jadi gua nggak beli yang lebih tinggi. Itu harganya kira-kira di sekitar 11-an juta lah kira-kira. Ngikutin kurs USD di mana sekarang itu sekitar $1 sekitar 18 ribuan karena dia pakai USD harganya. Itu belum termasuk sama pajaknya. Ketika gue punya yang gue beli 9 jutaan itu, pajaknya kira-kira di 2 sampai 2,5 jutaan lah. Jadi kira-kira harga head unitnya sendiri itu 11 sampai 12 jutaan, ngikutin kurs USD aja sih. Begitu. Itu udah sama ongkos kirim juga, kemarin dapat potongan dari Alibaba, jadi nggak gitu mahal. Jadi ini untuk head unit ini sebenarnya semuanya plug and play, nggak ada potong-potong kabel. Dia ada harnessnya sendiri, dan itu bisa dicolokin ke Audio 20-nya W205, jadi kayak semacam di piggyback gitulah. Nah, sebelumnya kan gue juga udah pakai modul Android Auto sama Apple CarPlay yang wireless juga. Ini juga beli dari Alibaba China. Dulu itu masih murah lah, harganya itu sekitar cuman 3,5 jutaan udah sama bea masuknya. Tapi gue ngerasa gue kurang puas karena satu, itu nggak bisa touchscreen. Karena layar bawaan W205 ini nggak touchscreen, dan layarnya itu kecil banget, jelek banget menurut gue. Resolusinya kecil, cuman sekitar 800 kali 480, yang sekarang ini 2400 kali 896. Dan touch-nya itu bener-bener responsif banget. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita langsung cobain aja. Nah, ini tampilan logo Benz-nya ini udah gua customize sebenarnya. Awalnya itu Dudu Auto tulisannya dan logo dia. Dan ini juga untuk animasi ini udah gua customize juga biar muncul Mercedes-Benz. Tadi itu Android punya animasi. Oke, ini launchernya udah nyala, si launcher Dudunya. Dan biasanya ini udah gua customize juga supaya dalam waktu 10 detik langsung munculin Apple CarPlay punya app, supaya dia langsung connect sendiri pas, biar kalau lagi jalan kan gak usah pusing-pusing pencet-pencet layar gitu. Nah, ini dia Apple CarPlay-nya udah langsung ke launch. Oke. Jadi ini itu sebenarnya bagus banget. FPS-nya itu 60 lah harusnya. Gue ngerasa ini mulus dan sangat responsif. Ini ya biasalah standarnya Apple CarPlay, kita bisa buka Spotify gitu-gitu. Dan mungkin yang gue mau bandingin itu suara dari bawaan mobil ini ketika HP gue nyambung ke Bluetooth-nya Audio 20 dan langsung ke head unitnya. Memang jadinya kalau ke head unit itu jadi ada delay, tapi suaranya jauh lebih keluar, dan di sini itu ada equalizer-nya yang bisa kita atur sendiri. Di settings sound.
equalizer. Nah, jadi kita bisa atur sendiri. Ini udah gue cocokin sama profil yang gue suka. Jadi ini kalau kita pencet tombol back yang rada lama gitu, dia bisa balik ke setelan Car UI yang aslinya. Kita bisa tekan media, kita pilih yang Bluetooth audio dulu supaya ini nyambung ke yang audio aslinya. Kemudian kita coba untuk lihat fitur lain, yaitu biasa AC kan, AC yang perlu ada di head unit untuk tampilannya. Nah, kita lihat nih AC kalau kita naikin, turunin, dia ada kasih informasi. Cuman sayangnya kita nggak bisa kontrol dari head unitnya langsung ya, masih harus dari bawaannya. Kemudian untuk fitur kamera belakang itu tetap masih nyala. Kalau kita shift ke R, dia langsung muncul sendiri tampilan kamera belakangnya. Dan kalau kita shift ke N atau ke D atau ke P, itu bakal balik lagi ke tampilan. Misal kita lagi nyalain Apple CarPlay, itu bakal balik ke Apple CarPlay-nya sendiri. Jadi kalau ditanya head unit ini worth it atau enggak, kalau kalian pengen touchscreen, terus jauh lebih gede, jauh lebih bagus resolusinya daripada head unit bawaannya, layar bawaannya, itu menurut gue worth it. Dan apalagi kalau kalian demen oprek-oprek Android device ya. Karena ini gue perlu kira-kira waktu 1 bulan untuk gue nemuin settingan-settingan yang pas, yang menurut gue looks-nya masih OEM, tapi fleksibel juga gitu. Kemudian harus ada tanya-tanya sih di Telegramnya, untuk kita bisa join Telegram Dudu Autonya langsung, dan di situ ada beberapa admin dari Dudu Autonya itu yang ngejawabin pertanyaan kita gitu. Oke, sekian dulu guys untuk video kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Kasih tahu di komen kalian jadi tertarik beli atau enggak. For your information, ini nggak cuman buat Mercy W205 doang, dia bisa custom buat banyak banget tipe mobil Toyota, Honda, semua dia bisa custom, yang Jepangan, yang Europe gitu. Jadi tinggal di request aja dan kalian tinggal bayar, tungguin barangnya datang, kemudian tinggal bayar pajaknya juga, udah deh nyampe di rumah kalian. Untuk pasang sebenarnya bisa pasang sendiri, nggak ada masalah, cuman mungkin harus rada ribet buka glove box saja, dan harus rada rapi lah untuk perkabel-kabelannya. Thank you guys for watching. See you on the next video. Bye-bye.